Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rita Firmayeni, NIM 226010011118. Dalam hal ini akan melaksanakan ujian kinerja pada PPG Batch 1 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dalam hal ini akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil sesuai dengan tajwid yang benar. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang coba lihat terlebih dahulu apakah sudah rapi lokal kita ini? Nah, siap kita untuk belajar? Nah, coba periksa. Ada teman kita yang tidak sekolah? Siapa saja yang tidak sekolah hari ini? Nah, udah. Jadi, berarti anak-anak ibu yang hadir sekolah sehari ini berarti dalam keadaan sehat walafiat, bisa untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang coba ketua kelas pimpin doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri terlebih dahulu anak-anak ibu. Nah, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berdirilah gotong royong mandiri, kreatif dan berpositif. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berdirilah gotong royong mandiri, kreatif dan berpositif. ya, sudahkah anak-anak ibu membaca Al-Quran hari ini? Nah, nah, karena membaca Al-Quran itu sesungguhnya dia iya, nanti kita akan mendapat syafaat ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kita akan menerima syafaat dari Allah nanti kelak di akhirat. Anak-anak ibu semuanya, tahu nggak apa pelajaran kita yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang Al-Quran? Al-Kautsar. Siapa yang tahu apa bunyi surat Al-Kautsar tersebut? Coba Fani. Iya, beri hapus untuk Fani. Nah, anak-anak ibu, yang sekarang yang akan kita pelajari masih mengkaji tentang Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Yang akan kita pelajari yaitu membaca surat Al-Hujurat dengan tartil sesuai dengan tajwid yang benar. Tujuan yang akan kita capai di sini yaitu peserta didik mampu membaca surat Al-Hujurat dengan tartil dengan tajwid yang benar. Sekarang ibu tanya terlebih dahulu,
Siapa yang tahu apa arti surat Al-Hujurat? Kapan-kapan. Di mana turun surat Al-Hujurat? Di Madinah. Disebut dengan surat Madinah. Surat yang keberapa surat Al-Hujurat? 49. Nah, jadi anak-anak ibu, surat Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Turun di kota Madinah. Nah, untuk sekarang pada edisi kurikulum Merdeka, kita akan belajar materi PAI kelas 4 bab 1. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Ayo amati gambar berikut ini. Pada gambar ini, kalian bisa lihat anak-anak yang sedang asik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Sungguh beruntung bagi kalian yang mau belajar Al-Quran. Karena sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepadanya 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang kita belajar Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ketika kalian membaca Al-Quran, kalian harus memperhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan. Untuk memudahkan kalian membaca dan menghafal, coba kita perhatikan tulisan surat Al-Hujurat yang berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Kamu perhatikan pada warna ungu menunjukkan bacaan mat yang panjangnya 5 harokat. Kemudian pada tulisan yang berwarna biru merupakan bacaan mat yang panjangnya 2 harokat. Pada huruf yang berwarna merah merupakan bacaan guna, harus kita baca dengan. Pada tulisan yang berwarna coklat, kita baca dengan kolkola atau memantul. Tulisan berwarna biru muda merupakan bacaan idgham mithli ma'al gunah. Kita baca dengan. Tulisan berwarna hijau merupakan hukum nun sukun. Di antaranya ikhfa hakiki, kita baca samar. Idgham bigunah, kita baca dengan cara memasukkan dengan dengung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Mari kita praktekkan pada lafaz-lafaz berikutnya. Wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bacalah berulang-ulang agar kalian dapat membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kamu bisa meminta bantuan orang tua atau bapak ibu guru untuk menyimak bacaan kamu. Mari kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari tayangan tadi, apa yang bisa anak-anak ibu ambil kesimpulan dari tayangan slide tadi? Iya, membaca sesuai dengan tajwid yang benar. Apa saja tajwid yang kita pelajari? Gunnah, apa lagi? Matabi'i, apa lagi? Pola. Jadi dari tayangan tadi kita mengetahui tajwidnya, yaitu matabi'i. Matabi'i panjangnya berapa? 2 Iya, 2 harkat atau 1 alif. Kolkola itu kita harus dipantulkan membacanya. Setelah itu ada gunnah. Kita membacanya bagaimana? Berdengung. Kita akan mendengarkan dulu bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Coba dengarkan semuanya. Nah, sekarang anak-anak ibu kan sudah tahu, sudah mendengar tadi cara membaca surat Al-Hujurat. Sekarang setelah anak ibu mendengar tadi, bagaimana orang tersebut membaca Al-Quran? Dengan tajwid yang benar. Bisakah anak-anak ibu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Bisa. Jadi sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Hujurat dengan tajwid ayat 13 dengan tajwid yang benar. Nah, coba lihat slide ibu di depan. Ada berapa warna yang ada di depan itu? Apa saja warnanya? Biru, merah, hijau, hitam. Sekarang ibu tanya, yang warna merah itu tanda apa? Gunnah. Siapa yang tahu apa arti gunnah? Dengung. Iya, berdengung. Siapa itu? Yang tanda hijau. Apa? Pola. Jadi itu yang warna hijau itu adalah huruf pola. Siapa itu yang warna biru? Matabi'i. Jadi anak-anak ibu, kalau matabi'i itu panjangnya berapa? 2 harkat. 2 harkat atau 1 alif. Jadi anak-anak ibu harus bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan tajwid yang kita belajar hari ini. Dan kita baca surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ibu bacakan, setelah itu kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Sama-sama. Ya ayyuhan nas.
bisa membacanya secara keseluruhannya. Sama-sama dulu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beberapa amplop. Nanti anak-anak ibu pilah-pilahlah kartu ini untuk apa? Untuk menjadikannya sebagai surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lengkap sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang ibu bagikan kartunya kepada anak-anak ibu. Nah, anak ibu silahkan anak-anak ibu memulai untuk menempelkannya di kertas karton. Nah, silakan. Dapat cie ditempel dulu. Disusun di serang-serang ganti-gantian. Ganti-gantian orang yang nempelnya. Kakak siang tadi. Kakak siang.
Capek lah kok. Nah, kelompok apa itu yang siap? Nah, kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, coba beri hapus untuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang lain coba lanjutkan. Nah, kelompok Umar bin Khattab. Nah, ayo selesaikan kelompok Abu Bakar. Coba cepat. Udah selesai semuanya. Beri hapus untuk kita semuanya. Dan sekarang coba anak ibu yang dari kelompok Umar, siapa yang bisa membacanya dengan suara yang lantang dan keras? Coba Fani, baca di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum indallahi alimun qadir. Ya, beri hapus untuk teman kita semuanya. Dan sekarang anak-anak ibu sudah menyelesaikan menyusun ayat surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Ibu lihat dari hasil kerja kelompok anak ibu itu sangat bagus, sangat rapi dan semuanya benar yang dibikinnya. Coba dari kita dari hapus dulu. Nah, anak-anak ibu, kita mempelajarinya dapat kita ambil kesimpulan. Apa saja kesimpulan kita pada hari ini? Membaca Al-Hujurat dengan tajwid yang benar. Iya, membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tajwid yang benar. Apa saja yang kita baca sesuai dengan tajwid? Apa tajwid yang kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu apa itu guna? Berdengung. Kalau materi berapa panjangnya? Nah, setelah itu ada kolkola. Apa itu arti kolkola? Dipantulkan. Jadi itu yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa. Nah, anak-anak ibu, tolong anak ibu silang pilih A, B, C atau D di dalam lembar kerja siswa ini. Nah,
Kita mengerjakan LKPD tadi, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, coba anak-anak ibu, apa saja pelajaran kita yang kita pelajari tadi? Tentang surat Al-Hujurat. Apa yang kita pelajari tentang surat Al-Hujurat itu? Tentang membaca surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu apa yang kita pelajarinya? Tajwidnya. Apa itu tajwidnya tentang apa? Gunnah. Apa itu gunnah? Berdengong. Setelah itu apa? Kolkola. Kolkola itu apa artinya? Dipantulkan. Dan setelah itu mat tabi'i. Mat tabi'i itu apa? Mat yang dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Jadi setelah dapat kita simpulkan bahwa kita membaca surat Al-Hujurat itu harus sesuai dengan tajwid yang benar. Nah, coba anak-anak ibu sekarang, karena kita akan mengakhirinya, kita baca bersama-sama dulu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk di rumah itu anak-anak ibu mengulangi kembali pelajaran membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.